Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Gu Huojin hanya tersenyum tipis mendengar perkataan Raja Iblis. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan pola rumit muncul di antara alisnya. Itu tampak seperti formasi Dharma. Polanya dibentuk oleh 9 rune dengan warna berbeda, masing-masing memancarkan jenis cahaya berbeda. Setiap cahaya memancarkan kekuatan hukum yang berbeda. 9 jenis kekuatan hukum saling terkait. Bukan saja mereka tidak berkonflik satu sama lain, mereka bahkan sedikit menyatu satu sama lain. Cahaya 9 warna itu mengandung aura yang sangat aneh. Itu agak mirip dengan kekuatan jalan surgawi, namun berbeda. Cahaya 9 warna yang menyilaukan meledak dari tubuh Gu Huojin dan menyebar ke segala arah. Serangkaian tindakan Gu Huojin terlalu cepat. Sudah terlambat bagi guru kuil samsara dan yang lainnya untuk menghentikannya. Cahaya 9 warna menyapu mereka berempat. Mereka buru-buru mengucapkan mantra pertahanan, tapi cahaya 9 warna itu melewatinya begitu saja, seolah-olah tidak ada niat untuk menyerangnya. Apa yang kamu lakukan? Wajah Raja Iblis menjadi gelap. Saat dia berbicara, tubuhnya bersinar dengan cahaya perak. Dia hendak menyerang. Guru kuil samsara mengerutkan kening, dan tubuhnya juga bersinar dengan cahaya merah tua. Saat itu, dua tangisan yang sedikit menyakitkan terdengar dari samping. Mereka berasal dari Li Yuanjiu dan Qirong. Saat ini, dua pola 9 warna muncul di antara alis mereka. Untaian pola cahaya 9 warna muncul dari pola tersebut dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, tubuh mereka ditutupi dengan pola cahaya 9 warna. Keduanya dengan cepat membentuk segel di depan. Cahaya keemasan dan cahaya merah muncul di tubuh mereka, berfluktuasi dengan kilatan cahaya 9 warna. Cahaya 9 warna itu sepertinya mencoba mengendalikan kekuatan hukum di tubuh mereka. Namun, Li Yuanjiu dan Qirong adalah leluhur Dao dengan kultivasi yang tak tertandingi, sehingga mereka tidak bisa dikendalikan. Namun dalam pertarungan ini, keduanya kehilangan kendali atas kekuatan hukum, dan indera ilahi mereka berkurang lebih dari setengahnya. Pada saat ini, bayangan emas melintas di depan mereka berdua. Dua telapak tangan emas raksasa muncul dari udara tipis, dan dengan serangkaian sisa bayangan, menamparkan kepala mereka dengan kecepatan luar biasa. Gu Huojin telah bergerak. Li Yuanjiu dan Qirong tidak punya kekuatan untuk menghindar. Saat mereka hendak dipukul, terdengar jeritan yang memekakkan telinga. Dua sinar cahaya merah tua muncul di depan telapak tangan emas raksasa. Itu adalah guru kuil samsara yang bertindak tepat waktu. Begitu keduanya bertabrakan, dua ledakan keras terdengar. Lampu merah tua segera hancur, tapi telapak tangan emas raksasa itu juga tertunda sesaat. Ruang di belakang Li Yuanjiu dan Qirong berfluktuasi, dan kedua sosok itu tersedot ke dalam dengan suara mendesing, menghilang ke udara. Telapak tangan emas raksasa itu terbanting ke bawah, tapi meleset. Ratusan mil jauhnya, kekosongan bergerak dan Li Yuanjiu serta Qirong muncul kembali. Raja Iblis dan guru kuil samsara juga muncul di samping mereka dalam sekejap. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Raja Iblis memandang Gu Huojin dengan waspada saat bertanya. Tanda di dahi kita adalah mencoba mengendalikan kekuatan hukum di tubuh kita. Saya ingin tahu apa itu dan kapan itu masuk ke tubuh saya. Saat Li Yuanjiu berbicara, dia melakukan yang terbaik untuk melawan tanda cahaya 9 warna. Meskipun Qirong tidak berkata apa-apa, situasinya jelas tidak jauh berbeda dengan Li Yuanjiu. Ini adalah segel Dewa Dao, kata guru kuil samsara dengan sungguh-sungguh sambil mengamati tanda 9 warna di antara alis Li Yuanjiu. Apa, bukankah segel Dewa Dao digunakan untuk menahan korosi Dao surgawi? Qirong terkejut. Iya, ini adalah segel Dewa Dao, tapi saya membuat sedikit perubahan. Guru kuil,
Saya tidak tahu dari mana Anda mengetahui tentang segel Dewa Dao, tetapi Anda mungkin tidak mengharapkan situasi ini, kata Gu Huojin acuh tak acuh sambil terbang. Guru kuil samsara muncul di depan Li Yuanjiu dan Qirong. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia menoleh untuk melihat ke kejauhan. Dia melihat seberkas cahaya terbang dari jauh. Mereka adalah para kultivator yang baru saja pergi. Pada saat ini, segel Dewa Dao di antara alis mereka, yang sama dengan milik Li Yuanjiu dan Qirong, tiba-tiba muncul. Tubuh mereka memancarkan segala macam cahaya, tapi wajahnya penuh ketakutan. Jelas sekali bahwa mereka sama sekali tidak mampu mengendalikan gerakannya sendiri. Cahaya di tubuh mereka sangat menyilaukan, seolah-olah membakar hidupnya. Itu berkumpul menjadi semburan besar, seperti petir yang ganas, dan dengan keras menabrak bagian belakang pasukan alam iblis yang tak berdaya. Para kultivator ini sepenuhnya mengabaikan ketahanan tubuhnya, dan menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk mengerahkan kekuatan tempur yang satu tingkat lebih tinggi dari biasanya. Terlebih lagi, mereka sepertinya sudah gila, mati-matian melancarkan segala macam serangan. Sinar cahaya senjata peri yang tak terhitung jumlahnya menghantam pasukan alam iblis, memicu badai darah, dan ratapan serta tangisan yang tak ada habisnya. Para kultivator dari alam abadi utama ini jauh lebih kuat daripada pasukan alam iblis. Pada saat ini, mereka menyerang dengan sekuat tenaga, dan pasukan alam iblis tertangkap basah. Segera, kekacauan pun terjadi, dan pengepungan yang semula lengkap dengan cepat terkoyak. Melihat ini, para pasukan pengadilan surgawi yang mengepung segera sangat gembira. Mereka segera menarik formasi Dharma dan bergabung dengan para kultivator gila. Kedua pasukan berkumpul, dan dengan para kultivator gila yang memimpin, mereka tidak berhenti sama sekali, langsung membunuh pasukan domain barbar yang berlawanan, mengamuk dan membunuh sesuka hati. Kemanapun mereka lewat, tanahnya diwarnai merah, dan langit dipenuhi tulang putih. Han Li baru saja mencabut roda kebenaran dan manifestasi lain dari hukum waktu ketika langit yang dipenuhi api ungu tiba-tiba meledak, seketika berubah menjadi lautan api ungu yang membanjiri sekeliling. Melihat bahwa dia tidak bisa menghindarinya, Han Li mengerutkan kening dan memarahi, "Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu." Setelah mengatakan itu, dia mengoperasikan teknik fantasi 5 elemen besar di tubuhnya dan berteriak, "Langit dan bumi terbalik." Lalu, dia menyerang dengan telapak tangannya. Ruang formasi yang memiliki jejak hubungan dengan dunia luar tiba-tiba dipelintir oleh kekuatan aneh, dan semua api juga terbalik dan jatuh ke arah langit. Kemudian, cetakan telapak tangan emas besar muncul dari udara tipis di kehampaan, seperti kipas daun palem dewa, dan diayunkan ke arah Zuyan dan Jin Yue. Pada saat yang sama, kekuatan agung yang diambil dari dunia luar berubah menjadi semburan besar, melonjak bersama dengan cetakan telapak tangan emas. Boom, boom, boom. Dengan semburan ledakan kehampaan, seluruh ruang formasi mulai menyusut lapis demi lapis, dan akhirnya tidak mampu menahan beban dan runtuh seluruhnya. Melihat dia telah melarikan diri, Jin Tong kembali ke penampilan seorang gadis muda dan terbang kembali ke sisi Han Li. "Jadi kita masih berada di luar angkasa," Jin Tong dengan cepat melihat sekeliling dan berkata. Han Li melihat retakan ruang di sekitarnya yang tampak seperti jendela atap, merenung sejenak, dan berkata, "Pantas saja formasi ini begitu sulit untuk dipatahkan." Ternyata ia telah mengumpulkan kekuatan 10 domain surgawi. Omong-omong, jika beberapa dari mereka tidak memasuki formasi untuk menimbulkan masalah, kami mungkin tidak akan bisa keluar secepat ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melihat ke arah Zisan dan Jin Yue di kejauhan. "Apa yang harus kita lakukan?" Zuyan bertanya dengan ekspresi serius. "Formasinya rusak. Kita tidak bisa menghentikannya," Zisan menghela nafas.
Tetapi, Zhu Yan masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dia disela oleh Zisan. Meng Yuan sudah mati, Dong Lihu terluka parah, kau dan aku, Zisan ragu-ragu saat mengatakan itu. Bagaimana dengan kita? Zhu Yan bertanya dengan tergesa-gesa. Kamu dan aku juga terluka parah, Zisan mengertakkan gigi dan berkata dengan tegas. Ketika Zhu Yan mendengar ini, dia langsung mengerti. Keduanya melirik ke arah Han Li sebelum berbalik dan terbang menuju salah satu celah spasial. Han Li melihat mereka berdua melarikan diri, tapi dia tidak menghentikannya. Retakan luar angkasa ini akan segera hilang, apa yang harus kita lakukan? Jin Tong tiba-tiba bertanya. Setelah mendengar ini, Han Li melihat sekeliling dan menemukan bahwa 10 celah spasial memang secara bertahap menutup, dan beberapa di antaranya telah menghilang sepenuhnya. Ayo pergi juga. Pasukan alam desolate juga dikejutkan oleh serangan hiruk-pikuk para kultivator pengadilan surgawi, dan formasi awalnya yang teratur juga mulai jatuh ke dalam kekacauan. Di kejauhan, di mana para kultivator dari berbagai sekte berhenti, hanya beberapa orang yang masih di tempatnya, dan mereka tidak dikendalikan oleh segel Dewa Dao. Segel Dewa Dao juga muncul di dahi Dewa Changwu dan dua lainnya, dan tato spiritual 9 warna muncul di permukaan tubuh mereka, mencoba mengendalikan kekuatan hukum di tubuhnya. Mereka bertiga mencoba yang terbaik untuk melawan, dan berdiri di sana dengan kaku. Meski kekuatan hukum di tubuh mereka terkendali, tapi tidak kehilangan akal sehat. Melihat perubahan mendadak dalam situasi pertempuran di kejauhan, mereka bertiga terkejut. Gu Huojin sebenarnya menyembunyikan tipuan seperti itu, dan sekarang situasi pertempuran menjadi tidak jelas. Leluhur Dao yang bertarung dengan intens melihat situasi di bawah dengan ekspresi berbeda. Leluhur Dao dari pengadilan surgawi sangat gembira, tetapi wajah 4 klan alam iblis dan Bai Ze serta yang lainnya menjadi gelap. Aku tidak mengira segel Dewa Dao akan digunakan sedemikian rupa. Ini membuka mata, tapi itu tidak cukup bagimu untuk membalikkan keadaan, kata guru kuil samsara dengan tenang sambil melihat ke arah sekitarnya. Saat dia berbicara, dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan titik di antara alisnya bersinar terang. Sebuah rantai tak terlihat melesat keluar dan menghilang ke ruang abu-abu di atas dalam sekejap. Raja Iblis segera membentuk segel dan melambai, dan cahaya perak tebal keluar dan menghilang ke tempat di mana rantai itu bergabung. Ada suara berderak, dan kilat abu-abu tiba-tiba muncul di ruang abu-abu, diikuti petir kedua, lalu petir ketiga, dan petir keempat. Dalam sekejap mata, ratusan sambaran petir abu-abu muncul, membentuk pintu yang terbuat dari petir abu-abu. Ini adalah, melihat ini, cahaya aneh muncul di mata Gu Huojin, dan dia segera meninju. Dengan ledakan, kepalan tangan emas seukuran gunung kecil muncul dari udara tipis dan menghantam pintu petir abu-abu. Bayangan tinju emas ini memiliki karakter, raja, yang sangat besar, dan mengeluarkan aura yang mendominasi. Itu jelas merupakan kekuatan magis yang sangat canggih. Sebelum bayangan tinju tiba, kekuatan besar telah menembus pintu petir abu-abu dan menekan guru kuil samsara dan yang lainnya. Udara di sekitar mereka seakan tersedot kering dalam sekejap, dan mereka berempat tiba-tiba merasa sulit bernapas. Fokuslah pada mantramu, aku akan memblokirnya sebentar. Raja Iblis menggeram, dan sosoknya melesat keluar. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke kekosongan, dan pada saat yang sama mengucapkan kata, bekukan. Tiba-tiba, cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam radius ratusan mil, dengan Raja Iblis sebagai pusatnya. Ruang yang hancur seketika pulih, dan menjadi ribuan kali lebih stabil dari sebelumnya. Kekuatan spasial yang misterius dan kuat berdesir dalam cahaya perak, dan segala sesuatu dalam radius puluhan ribu mil menjadi tidak bergerak, seolah-olah telah membeku. Bayangan tinju emas juga berhenti di situ, tidak mampu bergerak 1 inci pun. Namun,
ruang di sekitar guru kuil samsara dan pintu petir abu-abu tidak membeku, dan semuanya normal. Ketika guru kuil samsara melihat bahwa Raja Iblis telah mengambil inisiatif untuk membatasi kekosongan dengan hukum luar angkasa, ekspresinya sedikit rileks. Jari-jarinya bergerak cepat di depannya sambil terus membentuk segel. Saat semakin banyak petir kelabu muncul dari udara tipis, mereka melonjak ke pintu petir kelabu. Pintu itu menjadi semakin mempesona, menutupi segala sesuatu di sekitarnya. Seolah-olah pintu ini adalah satu-satunya yang tersisa di dunia. Di tengah pintu cahaya, ular-ular listrik yang padat berkumpul dan terjalin. Di bawah kendali kekuatan tak kasat mata, mereka berputar ke arah tertentu dan membentuk pusaran. Cahaya yang mengalir tak beraturan menari-nari di pusaran dan dengan cepat membentuk terowongan luar angkasa berwarna hitam. Ekspresi Gu Huojin tidak berubah. Dia mengangkat satu tangan dan menggoyangkan lengan bajunya dengan ringan. Matanya tiba-tiba menjadi cerah dengan cahaya keemasan. Tangan, leher, dan kepalanya, serta bagian lain dari kulitnya yang terbuka, tiba-tiba ditutupi dengan pola yang tidak jelas dan aneh. Mereka terhubung dengan pola jubahnya seperti pembuluh darah halus. Permukaan polanya berkedip-kedip dengan cahaya keemasan dan mengalir terus-menerus. Anehnya, kursi roda yang ia duduki juga memiliki pola-pola aneh tersebut, dan terhubung dengan pola-pola yang ada di tubuhnya. Setiap kali lampu emas ini berkedip, lingkaran cahaya keemasan muncul di permukaan tubuhnya dan dengan cepat menyapu ke segala arah saat dia sedang duduk di kursi roda. Saat menyebar, ia menjadi semakin redup. Dalam sekejap, ratusan dan ribuan lampu emas menyebar. Dari jauh, seolah-olah seseorang bisa melihat bayangan keemasan cahaya kuno dan modern beterbangan. Cahaya keemasan ini mengandung kekuatan hukum waktu yang sangat agung. Tapi itu benar-benar berbeda dari kekuatan hukum waktu yang pernah ditunjukkan Gu Huojin sebelumnya. Itu sangat kejam. Cahaya keemasan ini terus-menerus menyatu dengan cahaya perak di sekitarnya, menyebabkan ruang dalam jarak ribuan mil menjadi campuran emas dan perak. Dua warna cahaya naik dan turun, menyilaukan mata. Ruang yang telah dibekukan oleh cahaya perak bergetar hebat di bawah erosi cahaya keemasan yang tak ada habisnya. Akhirnya, karena tidak mampu menahannya, tiba-tiba ia runtuh dan memicu badai luar angkasa. Kehampaan yang hancur itu seperti istana kaca yang telah hancur. Itu berubah menjadi keping perak yang tak terhitung jumlahnya yang tersapu oleh Space Storm. Raja Iblis tidak terkejut bahwa Space Freeze rusak. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan kekosongan, dan kekuatan hukum luar angkasa tersapu. Kekuatan badai spasial yang dihasilkan oleh ledakan segera meningkat 10 kali lipat. Itu membawa pecahan cahaya perak dan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya, berkumpul menjadi turbulensi spasial yang sangat luas. Bayangan tinju emas dan yang kuno dan sekarang tersedot ke dalamnya. Turbulensi spasial ini telah diperkuat oleh hukum spasial Raja Iblis, jadi kekuatan spasial yang dikandungnya tidak boleh diremehkan. Bayangan tinju emas itu segera tenggelam, lalu meledak. Karena lengah, Gu Huojin pun terdorong mundur cukup jauh. Namun, cahaya keemasan melonjak dari tubuhnya, dan dia segera menstabilkan tubuhnya, mengungkapkan bahwa dia sama sekali tidak terluka. Pada saat ini, Guru kuil samsara telah selesai merapal mantranya. Dia menjabat tangannya dan berteriak. Membuka. Pintu terang yang dibentuk oleh sambaran petir abu-abu yang tak terhitung jumlahnya sangat menyilaukan, dan pusaran telah memenuhi seluruh pintu. Namun, saat kata terbuka jatuh, cahaya abu-abu tiba-tiba menghilang, dan segala sesuatu di dalam pintu cahaya itu menjadi jelas. Itu adalah dunia yang kelabu dan kabur. Langitnya putih, awan kelabu yang membentang sejauh 5.000 km, dan tanah serta pegunungan berwarna hitam. Kemanapun mata memandang, semuanya terbentuk dari hitam dan putih, dan memberikan perasaan yang sangat suram dan menindas.
Di atas tanah hitam dan pegunungan berdiri banyak sosok abu-abu, membentang hingga ke ujung pandangan seseorang. Mereka adalah para kultivator dunia debu. Jumlah mereka sangat banyak sehingga bisa menyaingi pasukan wilayah iblis atau dunia barbar. Dalam hal kultivasi, orang-orang dari dunia debu ini juga luar biasa. Jelas sekali, mereka telah mengirimkan semua elitnya, dan bahkan ada beberapa dewa abu-abu pembunuh mayat di antara mereka yang memiliki kekuatan ahli alam Zenith Heaven. Di pihak pengadilan surgawi, banyak kultivator alam Zenith Heaven melihat dewa abu-abu pembunuh mayat ini, dan ekspresi mereka berubah secara drastis. Awan kelabu yang bergulung dipenuhi dengan esens ki dunia debu. Ketika bertabrakan dengan ki spiritual dunia, ia mengeluarkan suara yang menggelegar. Ki spiritual langit dan bumi adalah kebalikan dari ki esensi dunia debu. Ketika keduanya bentrok, ki spiritual langit dan bumi di dekat Danau Giok segera menipis. Para kultivator pengadilan surgawi dan pasukan alam iblis dan alam liar, yang bertarung dengan sengit, melambat secara signifikan. Dewa Tikus. Setiap orang yang hadir berpengalaman dan berpengetahuan luas. Mereka segera mengenali asal-usul Rat Immortal dan berteriak kaget. Cahaya abu-abu bersinar di dalam gerbang cahaya, dan tiga sosok yang melepaskan fluktuasi yang menakjubkan dan kuat keluar dari gerbang cahaya, menampakkan wujud aslinya. Orang di depan adalah seorang pria parubaya dengan wajah pucat dan fitur wajah yang tajam, tapi dia terlihat acuh tak acuh. Dia adalah Yin Cheng Quan. Adapun dua lainnya, salah satunya sangat tinggi, tapi seluruh tubuhnya hitam pekat. Dia tampak seperti berlian hitam, dan sepertinya dia berasal dari wilayah tali hitam. Orang lain terbungkus jubah abu-abu dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Dua lengan panjang terentang dari balik jubah, dan ditutupi kerutan coklat, seperti mayat yang telah direndam air selama bertahun-tahun. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat dingin, membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Aura kedua orang ini tidak kalah dengan Yin Cheng Quan, dan mereka jelas merupakan leluhur Dao. Begitu mereka bertiga muncul, salah satu dari mereka mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah para kultivator pengadilan surgawi. Kultivator dunia debu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan berubah menjadi gelombang abu-abu yang mengamuk, menghalangi kelompok kultivator gila yang saling membunuh. Vitalitas dunia debu terspesialisasi dalam menahan ki spiritual langit dan bumi. Meskipun para kultivator pengadilan surgawi memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi daripada para kultivator dunia debu, serangan mereka segera dihentikan. Di depan pasukan dunia debu terdapat puluhan dewa tikus pembunuh mayat, yang terjerat dengan puluhan Grand Zenith Heaven di antara para pasukan pengadilan surgawi. Sejumlah besar dewa tikus dibunuh oleh Zenith Heaven dari pengadilan surgawi. Kedua belah pihak sangat mengenal satu sama lain. Meskipun pasukan pengadilan surgawi telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan karena segel Dewa Dao, mereka masih terjerat dengan Rat Immortal Jiu. Dengan Grand Zenith Heaven memimpin, serangan tak terhentikan dari para pasukan pengadilan surgawi segera berhenti. Tentara alam iblis dan orang-orang dari alam Savage segera mengatur ulang pasukan mereka dan menerkam ke arah para pasukan istana surgawi, mengelilingi mereka sekali lagi. Melihat situasinya telah stabil, Raja Iblis, Cirong, dan yang lainnya menghela nafas lega. Ekspresi Guru Kuil Samsara tenang seperti biasanya. Dia sama sekali tidak terpengaruh dengan situasi tersebut. Dia hanya menatap Gu Huojin. Li Yuanjiu, yang diam-diam berdiri di belakang dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya, menekan pancaran 9 warna di permukaan tubuhnya. Dia mengambil kesempatan itu untuk membuka mulutnya dan memuntahkan bola pancaran 5 warna. Itu adalah botol bundar kecil yang memancarkan warna emas, merah, biru, hijau, dan kuning.
Itu persis sama dengan botol kecil yang diambil Jiao San dan yang lainnya dari kuil Jiu Yuan. Begitu botol 5 warna keluar dari mulut Li Yuanjiu, botol itu langsung bersinar terang. Sinar 5 warna keluar dari mulut botol dan menyelimuti tubuh Li Yuanjiu. Pancaran 5 warna itu mengandung kekuatan 5 hukum logam, kayu, air, api, dan tanah. Tidak hanya tidak bentrok satu sama lain, tetapi mereka juga bekerja sama seperti segel Dewa Dao, samar-samar menunjukkan tanda-tanda menyatu menjadi satu. Botol kecil itu berputar, daya isap yang sangat kuat keluar dari botol. Cahaya 9 warna di tubuh Li Yuanjiu meninggalkan tubuhnya dan memasuki botol kecil. Ekspresi Li Yuanjiu menjadi santai. Cahaya keemasan di tubuhnya bersinar lagi seperti jarum baja emas yang tak terhitung jumlahnya, memaksa pancaran 9 warna di tubuhnya terbang keluar dan diserap ke dalam botol kecil. Hanya dalam beberapa tarikan napas, terdengar ledakan lembut. Tanda 9 warna di alis Li Yuanjiu hancur, dan pancaran 9 warna di tubuhnya keluar dan memasuki botol kecil. Gu Yuanjiu sedikit terharu saat melihat ini. Pada saat ini, 3 sosok abu-abu muncul. Yin Chengquan dan 2 lainnya muncul di dekat guru kuil Samsara. Mereka bekerja sama dengan guru kuil Samsara dan Raja Iblis untuk mengepung Gu Huojin lagi. Mata Li Yuanjiu bergerak, dan dia segera membuat segel tangan dan menunjuk ke arah Cirong. Botol 5 warna di kepalanya segera terbang dan mendarat di kepala Cirong. Li Yuanjiu telah memulihkan kekuatan magisnya, jadi kekuatan botolnya jauh lebih besar. Botol 5 warna itu segera membengkak beberapa kali lipat ukurannya. Setelah sedikit terguncang, tanda 5 warna yang tak terhitung jumlahnya muncul dari mulut botol. Kemudian, pancaran 5 warna yang berukuran 2 kali lipat dari pancaran sebelumnya memancar dan menutupi Cirong. Segel Dewa Dao di tubuh Cirong juga mulai hilang. Setelah beberapa napas, segel Dewa Dao di tubuh Cirong juga hancur. Dalam sekejap, keduanya mengepung Gu Huojin. 7 leluhur Dao bergabung, dan tekanan yang dapat menghancurkan langit dan bumi menyelimuti Gu Huojin. Rekan Ji, rekan Luo, ini seharusnya rekan penangkap jiwa, yang selalu sendirian di dunia debu, kan? Saya sangat mengagumi Anda karena mampu mengikat ketiganya. Gu Huojin melirik Yin Chengquan dan 2 lainnya sebelum pandangannya tertuju pada guru kuil Samsara lagi. Dia bertepuk tangan dan tertawa. Sekarang kami tahu tentang rencanamu, siapapun yang tidak bodoh pasti tahu apa yang harus dilakukan. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena terlalu serakah untuk berkomplot melawan seluruh dunia, kata guru kuil Samsara dengan acuh tak acuh. Suaranya tidak nyaring, tapi terdengar jauh. Chen Ruyan, yang bertarung dengan 4 leluhur Dao dari zona iblis, memiliki tatapan aneh di matanya. Dia melambaikan jari rampingnya. 5 sinar cahaya biru seperti air keluar dari ujung jarinya dan meluas dengan cepat. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi 5 gelombang mengerikan yang menyelimuti seluruh langit, menerkam wanita jahat dan binatang raksasa yang telah diubah oleh wanita gemuk berbaju putih itu. Bunga hitam keunguan di sekitar wanita jahat itu mengandung racun korosif dan sangat sulit untuk diatasi. Namun, mereka hanya efektif dalam pertarungan jarak dekat. Melawan gelombang dahsyat, efeknya tidak banyak. Begitu bersentuhan, mereka langsung membungkuk dan terombang-ambing oleh gulungan ombak seperti rumput laut. Wajah wanita itu setenang air. Dia melambaikan tangan kanannya di kehampaan, dan pedang panjang berwarna hitam keunguan yang ditutupi dengan tulisan setan muncul di tangannya. Dia menebas ombak yang mengerikan itu. Sinar pedang hitam keunguan yang panjangnya puluhan ribu kaki ditembakkan dan menebas ombak yang mengerikan itu. 9 mata pada binatang raksasa berkepala singa yang diubah oleh wanita gemuk berbaju putih itu terbuka pada saat yang bersamaan.
9 berkas cahaya hitam legam ditembakkan dan menyatu menjadi berkas cahaya hitam tebal yang terjalin dengan petir hitam pekat. Dengan suara mendesis yang menakutkan, ia juga menghantam ombak yang dahsyat. Dengan suara gemuruh yang keras, 2 celah besar segera terbelah dalam gelombang dahsyat. Cahaya pedang dan cahaya hitam mendekati Chen Ruyan dengan kecepatan kilat.